Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ikoners, balik lagi di channel Ikonisia TV bersama saya Vela Mutakia. Di episode kali ini kita akan bahas tentang materi yang sangat-sangat menarik, yaitu penulisan esai. Bersama ahlinya langsung kita sambut Mas Zulhan. Halo Mas Zulhan, apa kabar? Halo Vela, kabar saya baik. Vela gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, di sini Sobat Ikonisia pasti bertanya-tanya nih, gimana sih cara menulis esai dan sebagainya buat yang suka menulis. Tapi apa sih Mas esai itu sendiri, penulisan esai? Oke, Vela. Jadi ketika kita ngomongin esai ya, di kelas biasanya mahasiswa saya itu mereka cenderung membayangkan tulisan yang formatnya kaku ya. Jadi ada pendahuluan, terus ada pembahasan dan kemudian kesimpulan begitu. Padahal kalau kita searching nih esai sendiri itu definisinya bisa sangat beragam dan nggak ada definisi baku tentang esai itu sendiri begitu. Nah tapi saya ingin mengenalkan nih tentang buku berjudul Inilah Esai karya Muhyiddin M. Dahlan ya untuk mahasiswa. Saya pikir buku ini cukup mudah untuk dipahami mahasiswa ya terkait menulis esai. Dan di buku ini Muhyiddin M. Dahlan mengenalkan satu tokoh yang namanya Michel de Montaigne. Jadi beliau ini disebut-sebut juga sebagai pelopor esai sendiri sebagai salah satu genre dalam penulisan kreatif ya. Nah, Michel de Montaigne ini mengatakan bahwa esai itu sebetulnya adalah bagaimana kita bereksperimen dengan gagasan kita dan mengekspresikannya lewat tulisan. Tapi tulisannya nggak yang kemudian baku kayak tadi ya. Tulisan di sini bisa mengalir, bisa bentuknya cerita, bahkan bisa ditulis dengan bahasa yang sangat puitis dan tidak harus selalu dengan format yang baku seperti tadi begitu. Oh, ternyata nggak seilmiah itu ya Mas ya esai itu. Nah, bagi teman-teman yang mau memulai menulis esai nih pasti bingung tuh di idenya. Gimana sih cara kita sebagai pemula itu menemukan ide untuk menulis esai, Mas? Oke. Yang pasti pertama tentu saja Vela ya membaca. Itu adalah kunci untuk kita menggali segala ide gitulah. Nah, tapi selain membaca, kalau dari pengalaman saya pribadi ya, itu saya biasanya mencatat, rajin mencatat gitu dari pengalaman-pengalaman saya berjumpa dengan orang-orang yang unik atau bahkan dalam percakapan sehari-hari saya gitu ya. Bahkan ini kita lagi ngobrol ini bisa jadi satu esai tersendiri ya, esai tentang esai gitu. Oh iya betul. Jadi kuncinya adalah rajin membaca dan mencatat setiap hal-hal menarik yang kita temui dalam keseharian kita begitu. Oke, tapi kalau jenis-jenisnya itu ada nggak, Mas? Karena kan menulis esai biasanya yang orang tahu kan ya udah esai seperti itu, tapi sebenarnya tuh ada nggak sih jenis-jenis esai gitu? Oke, menarik ini pertanyaannya. Jadi sebetulnya esai ini karena tadi definisinya tuh beragam dan nggak ada yang baku ya, maka jenis-jenisnya sendiri juga sangat beragam sekali. Bahkan mungkin sampai sekarang udah berkembang ya jenis-jenis esai. Tapi saya ingin mengenalkan beberapa sih buat teman-teman mahasiswa ya. Yang pertama esai yang bentuknya satir atau sindiran. Nah, ini saya pernah menulis di Mojok esai yang judulnya itu 5 penjara untuk koruptor di Indonesia. Judulnya kedengaran serius ya. Iya. Tapi sebetulnya isinya nyeleneh gitu. Jadi salah satu penjaranya itu Azkaban. Kamu tahu Azkaban? Tahu. Nah, itu penjara di serial Harry Potter yang orang itu kalau udah ditahan di sana keluar sulit karena dia akan menghadapi makhluk bernama Dementor itu kan. Nah, selain Azkaban juga saya mencatat ada Arkham gitu, kalau kamu tahu Arkham juga. Penjara di Batman itu. Betul sekali, Batman kan. Isinya penjahat-penjahat psikopat gila gitu. Sepintas mungkin itu tuh nyeleneh ya tulisannya, tapi sebenarnya saya ingin ngomong bahwa barangkali di Indonesia itu udah nggak ada lagi penjara yang bisa menampung koruptor. Karena setiap penjara bisa disulap menjadi hotel. Mungkin ya penjara yang untuk koruptor itu hanya ada dalam cerita fiksi begitu. Nah, itu esai yang menyindir gitu kira-kira ya. Nah, kemudian yang ini sering saya rekomendasikan juga untuk mahasiswa adalah terutama untuk yang ini ya baru pertama kali belajar menulis esai, itu adalah esai surat begitu. Misalnya ini saya misalnya menulis esai yang itu berisi tentang pengalaman kegagalan gitu. Tapi ketika itu dibalut dengan narasi yang seperti surat pribadi,
Misalnya kayak kita ngirim surat ke ibu kita atau ke sahabat dekat kita, itu akan menjadi lebih mengalir, lebih dalam gitu ya. Misalnya kita ingin membicarakan bahwa dalam hidup itu ya kegagalan itu sesuatu yang juga bernilai begitu. Nggak selalu hidup ini harus kita menangkan. Ada momen-momen di mana kita gagal dan kegagalan itu mungkin membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi begitu. Jadi pesannya tuh kalau lewat surat tuh lebih ngena gitu ya Mas? Betul sekali, saya surat. Nah, ngomong-ngomong tentang surat, kalau surat kan kita bayangannya nggak ada strukturnya nih. Tapi kalau menulis esai itu sendiri tuh kita membutuhkan struktur nggak sih? Struktur penulisan gitu. Oke, Vela. Kalau misalnya Vela nih ya, adalah penulis yang jam terbangnya sudah tinggi. Mungkin tidak butuh menulis struktur lebih dulu gitu ya. Jadi bisa langsung, ya udah natural aja nulis begitu karena udah sering gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang baru pertama kali bersentuhan nih dengan dunia kepenulisan kreatif, terutama esai, saya sangat menyarankan untuk bikin struktur lebih dulu begitu. Meskipun esainya bentuknya surat ya, nanti jenis surat itu, tapi minimal dengan struktur itu kita bisa lebih rapi untuk menuangkan gagasan. Taruhlah misalnya di bagian pendahuluan ya, kita membahas topik tertentu gitu, terus di bagian pembahasan nanti kita bisa pakai bentuk poin-poin gitu ya, atau kita bisa pakai deskripsi, gaya deskripsi atau gaya penjelasan gitu, dan nanti di akhir di bagian penutup kita bisa pakai gaya, kita nentuin gaya dulu nih, apakah mau penutupnya berbentuk pertanyaan misalnya atau kesimpulan biasa gitu. Misalnya kita membahas suatu masalah apa gitu kan, itu kita bisa mengakhirinya dengan bertanya ke pembaca kita gitu, minimal membuat mereka juga ikut memikirkan masalah ini. Jadi walaupun kita ngomongin masalah dalam esai, kita nggak harus selalu menyediakan solusi di akhir, tapi kadang juga bertanya atau ya udah menyimpulkan gagasan utama aja gitu. Karena bertanya itu juga selain tadi membuat pembaca kita ikutan mikir, juga kadang-kadang bertanya itu berarti menggugat juga Vela gitu ya. Begitu, jadi penting sih untuk struktur ya, terutama bagi teman-teman yang baru menulis esai gitu. Oke, sangat menarik ya Mas ya. Boleh nggak Mas kasih satu kalimat buat Sobat Ikonisia yang baru belajar menulis atau baru mau mulai untuk menulis? Oke, ini mungkin kalimatnya nggak yang puitis atau terdengar keren gitu ya. Tapi gini, untuk teman-teman mahasiswa yang lagi belajar menulis atau lagi mengikuti kelas penulisan kreatif ya, saya ingin bilang bahwa menulis itu sangat penting buat kehidupan kita. Kalaupun teman-teman tidak ingin bercita-cita menjadi penulis atau berkarir di bidang kepenulisan, minimal menulis itu akan membantu kita untuk menyusun pikiran kita gitu, supaya gagasan kita itu bisa sampai lebih jernih gitu ke siapapun gitu yang jadi lawan bicara kita atau mungkin ya nanti menjadi audiens kita begitu. Oke, terima kasih banyak Mas Sohan, sangat bermanfaat ya bagi kita dan juga teman-teman Sobat Ikonisia. Nah, cukup sampai sini diskusi kita tentang penulisan esai. Terima kasih Mas Sohan ya. Semoga bermanfaat untuk Sobat Ikonisia TV. Oke, untuk topik-topik selanjutnya jangan lupa nantikan karena topiknya nggak kalah penting dan juga seru. Untuk Sobat Ikonisia jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Bye-bye.